guys, hari ini tuh aku tuh sebenarnya mau ngomongin tentang sesuatu yang berkaitan yang ada di Indonesia. Aku sebenarnya udah chat Hani gitu kayak buat ngobrolin tentang ini dan juga aku juga ajak teman-teman yang lain juga. Hal ini pasti menurut aku ya, ini tuh penting banget buat kita yang tinggal di Indonesia. Ya, mau tahu itu? Mari kita bahas ya. Aku chat dulu teman-teman aku dulu biar kita bisa diskusi bareng. Oke. Nah, dah nih. Mul. Mana ya orang? Nah, Hai, ada. Hai. Kamu kemana aja? Kita nungguin dari tadi. iya. Lupa kah? Maaf ya, sedikit jaringannya ini nge-lag Oh, soalnya. Maaf ya, Oh, oke. telat. Apa-apa. Aman, 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 aman. Kita juga baru masuk kok tadi. iya. Oke, mau bahas apa nih kita? Aku sama Anissa udah eh, nyari tahu nih kayak kita mau mau bahas apa. Terus kayak kayaknya kalau kita bahas soal kemiskinan sama stabilitas pangan di Indonesia tuh pasti bakal luas banget nggak sih kita pengetahuannya. Kayak Iya sih. kemiskinan Hmm. sama stabilitas pangan di Indonesia kan kayak eh, besar ya, luas gitu, banyak. Menurut kalian kayak gimana kalau kita bahas itu? Kalian setuju gak? Boleh banget, Hani. Boleh banget. Soalnya kan emang kayak kemiskinan itu masih masih PR banget lah di Indonesia gitu. Jadi bagus lah kalau misalnya kita mau bahas kali ini. Iya. Iya, betul juga tuh. Yang aku tahu juga nih ya, dampaknya itu terasa banget loh ya di masyarakat, bahkan mungkin di sekitar kita juga ya. Nah, aku juga sering mikir gini nih, apa kita apa seberapa sadar sih kita gitu ya dekat sama isu yang ini gitu ya, yang dampaknya itu ada gitu ya dalam kehidupan kita. Kalau menurut aku ya kayak kita tuh harus kayak kasih kontribusi kita gitu untuk mengatasi kemiskinan sama stabilitas pangan ini kayak gitu. Kayak gitu sih guys. Betul. Kan di Indonesia ini udah banyak banget ya kayak soal kemiskinan sama stabilitas pangan ini. Hmm. Uh, aku penasaran banget tuh kayak definisi dari kemiskinan sama stabilitas pangan tuh apa sih? Kalian ada yang tahu gak? Mungkin kalau misalnya untuk kemiskinan ya, aku kurang paham juga untuk stabilitas pangan. Tapi kalau misalnya untuk kemiskinan itu kayak kondisi di mana seseorang itu eh, bukan merasa kekurangan, tapi kurang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Yang Hmm. dimana kayak makan atau misalnya hal-hal yang emang pokok banget gitu untuk menunjang kehidupannya. Jadi kalau misalnya kan ada nih ya kayak bedanya kita untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup Hmm. sama tentang gaya hidup. Itu tuh kan emang dua hal yang sangat berbeda gitu. Kalau misalkan stabilitas pangan, aku tahu sedikit ya tentang stabilitas pangan. Ini tuh kondisi ya di mana semua orang kecuali punya akses fisik, sosial, dan ekonominya itu ke makanan yang cukup aman dan bergizi secara bertahan gitu ya. Nah, intinya tuh semua orang bisa makan dengan layak, sehat, dan kapan aja mereka butuhkan, tanpa khawatirkan besok mau makan apa gitu. Oh iya iya. Aku Makasih ya juga. udah ngejelasin soal definisinya. Hmm. Ya, Kayak kalau aku ya kayak kan tadi kita bahas tentang definisi kemiskinan sama stabilitas pangan itu gimana kan ya. Nah, ternyata menurut aku ya, kalau di Indonesia, apalagi di daerah yang paling ujung, kayak di di mana sih? Di Papua gitu ya. Kayak makanan tuh masih akses ke makanan tuh yang tadi kata Nada bilang tuh kayak masih kayak susah gak sih? Soalnya mereka itu kan makanan pokoknya tuh kayak ubi kayak gitu kan ya. Iya, Tapi kayak sebenarnya memang bagus dari segi karbohidrat kayak gitu. Tapi kalau terlalu banyak kayak keseringan gitu kan
ubi mengandung gas gitu kan ya. Jadi mungkin harus dipikirin lagi gitu ya tentang Iya, bagaimana pangan itu bisa jalan gitu dan lebih baik gitu kayak gitu. Terus aku Ya. juga ya, mm, Sorry, sorry, tadi aku iya mental, betul sorry, betul. sorry. nih Ya nggak apa-apa. Ya jaringan nggak ya. apa-apa kok. Oke, oke, lanjut lagi. Jadi ya di sini Makasih banget lagi ya guys hujan, udah ngasih di sini aku. lagi hujan jadinya. Ya maaf-maaf juga Makasih ya. ya udah ngasih tahu definisinya. Aku udah jadi tahu gitu gimana sih definisi dari kemiskinan sama stabilitas pangan itu. Aku juga mau nanya nih sama kalian, menurut kalian nih, kayak kan sekarang isu itu lagi banyak banget ya. Hmm. Menurut kalian itu bakal jadi masalah besar nggak sih buat buat seluruh masyarakat gitu? Ya. Sayangnya ya, kalau kata aku sih di Indonesia itu emang masih PR gitu ya tentang kemiskinan dan stabilitas pangan gitu. Dimana sih kalau aku pernah baca gitu ya, misalnya berdasarkan data dari BPS itu Maret 2024 itu sekitar 9,36% Hmm. penduduk Indonesia itu masih di bawah garis kemiskinan, yang dimana itu tuh nilainya itu masih ya cukup besar gitu untuk di angka 9,36% Mm-mm. itu. Meskipun emang dari tahun ke tahunnya cukup menurun, cuman ya angka ini tuh masih jadi PR gitu ya. PR PR. gitu. Ya, tetap menunjukkan bahwa jutaan saudara kita gitu, apalagi di Hmm. sekitar kita itu Hmm. masih berjuang gitu setiap harinya untuk memenuhi ya yang tadi yang kata aku bilang tentang kebutuhan dasarnya gitu. Mereka masih berjuang setiap harinya. Hmm. Itu sayang banget loh. Iya betul. Kemiskinan juga kemiskinan pada umumnya gitu ya, nggak cuma soal gitu ya. Nah kita juga masih punya masalah yang gitu ya, seperti tingkat stunting atau gizi buruk pada anak. Nah memang sudah turun ya, cuman harus ada perhatian utama gitu. Perhatian utama ini bahayanya banget karena mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kecerdasan mereka. Karena pada akhirnya juga merusak potensi generasi yang akan mendatang. Gitu. Aku juga ya kalian. Aku tuh pernah pas waktu pulang dari nenek aku ya, aku tuh lihat kayak anaknya tuh kayak kering, kering apa sih? Kurus, kering gitu. Tapi perutnya tuh kayak besar gitu. Aku tuh gak tahu itu namanya apa. Kayaknya itu pasti karena aku pernah belajar pas waktu SMP itu karena kekurangan kayak gizi kayak gitu. Langsung lapar gak sih? Ya. Ah iya, bener banget. Aku baru inget lagi. Kayak Dengar cerita dari Nada, Nisa, Mulyanti itu kayak di Indonesia tuh kayak anak-anak gitu banyak yang kekurangan gizi, kayak apalagi kayak balita gitu atau balita atau batita yang kurus gitu. Terus orang yang kurang sadar gitu akan hal itu ya kan kayak banyak banyak sih kader-kader di setiap daerah tapi nggak semua kader itu mau ngebantuin warganya gitu kan kayak pasti di setiap daerah tuh ada yang stunting atau Hmm. yang gizi buruk cuman ada yang terlihat ada juga yang nggak terlihat gitu. oh iya. Aku juga mau nanya lagi nih ke kalian menurut kalian nih keterkaitan antara kemiskinan sama stabilitas pangan ini menurut kalian kayak gimana? Kalau menurut aku sih ya, keduanya itu kayak kalian tahu nggak sih kayak uang logam 500 perak. Iya Iya, tahu. iya, tahu, tahu, Nah, tahu. keduanya itu kayak mata mata uang logam itu yang emang saling keterkaitan satu sama lain gitu. Yang dimana kalau misalnya seseorang itu miskin, Hmm. otomatis daya beli mereka itu rendah gak sih? Ih, Terus benar-benar. ya mereka juga sulit gitu untuk membeli makanan yang sehat dan bergizi. Hmm. Mereka ya pikirannya yang penting perut kenyang gitu. Yang penting Kenyang. perut keisi Mm, untuk mm, mm, masalah mm. nutrisi yang lengkap atau untuk masalah gizi dan yang lain itu kayak belakangan lah. Nanti dulu yang Belakangan. penting Jadi pikirin, yang perut penting kenyang kenyang itu gitu ya. udah aja. Nah, itu tuh jadi dilema banget yang emang cukup berat gitu di ya kita jangan bilang di Indonesia dulu lah, tapi di sekitaran kita juga pasti masih Mm. banyak kan orang-orang yang seperti itu gitu. Hmm. Nah iya, ditambah lagi kan
kalau distribusi pangan kita ya di Indonesia apalagi sering nggak merata gitu. Makanya kan bisa melimpah di kota yang besar, tapi di daerah-daerah pelosok, di daerah-daerah terpencil kan itu aksesnya sangat terbatas ya, apalagi kan bagi masyarakat yang miskin gitu ya. Nah, dan lebih parahnya lagi kalau misalkan harga sembako, bahan-bahan pokok itu naik gitu ya. Nah, kelompok miskin yang paling terpukul gitu ya, yang paling terasa dampaknya gitu ya. Nah, bayangkan aja nih sama kalian gitu ya, harga beras naik 1.000 aja gitu ya, naik 1.000 aja. Dampaknya itu besar gitu ya, bikin satu keluarga itu harus berhematnya mati-matian gitu. Betul banget. Terus kayak ini bener-bener kayak rumit banget ya, kita tahu lah ya soal kemiskinan sama stabilitas pangan di Indonesia itu kayak rumit gitu. Aku sih mikirin apa ya faktor yang banyak itu gitu, yang bisa mempengaruhi kemiskinan sama stabilitas pangan itu tuh. Hmm, apa ya? Kayak ketimpangan ekonomi itu kayak masih tinggi gitu. Di kita itu Hmm. gimana ya? Kerasanya itu kayak yang miskin itu makin miskin gitu. Yang kaya makin kaya Makin gitu. kaya, iya betul. Betul, Iya, betul ya. pasti itu kerasa banget sih itu mah. Ya kalau kasarnya gitulah ya. Kalau kasarnya kayak gitulah. Yang Iya, terus kedua juga mungkin soal kayak pendidikan sama soal gizi gitu kan banyak orang yang nggak tahu gizi tuh kayak apa sih, gizi tuh kayak gimana sih gitu kan. Ya Mungkin bisa bisa jadi kurang edukasi juga ya karena betul itu mereka yang iya kayak kan itu lah. di sekolah juga kita bahas gizi pun nggak yang sampai benar-benar kita bahas banget gitu kan cuman kayak sepenggal-sepenggal aja yang kita tahu terus kayak kita tahu kan gizi itu perlu banget gizi seimbang untuk apalagi untuk anak kecil anak yang masih golden um, age. di bawah masih balita gitu dia masih bertumbuh lagi masih perlu gizi yang banyak gizi yang seimbang itu juga itu perlu banget banyak orang yang tahu soal itu. Ya kayak terus sekarang tuh kayak lahan pertanian kita tuh kan banyak yang di alih fungsikan gitu. Jadi soal pangan ini tuh bisa kayak lumayan berkurang gak sih guys kita? Iya benar. Terus juga kan selain itu gimana ya? Kayak produktivitas masyarakat itu kayak secara keseluruhan juga menurun karena kurang gizi dan gampang sakit. Ya Hmm. ya orang kurang gizi mempengaruhi Iya, juga maksudnya itu jadi kayak gampang sakit. Terus juga kan memicu ini bisa kesehatan. bisa memicu masalah kesehatan lainnya gitu. Dari kurang gizi ya, dari kurang gizi bisa memicu kesehatan yang lainnya. Kayak akhirnya justru kayak udah mah miskin, Hmm. kurang gizi, ada penyakit yang lain Jadi dan penyakit yang lain tambah-tambah itu gitu. harus harus diobatin dengan apa? Dengan uang. Iya, Iya, jadi kayak itu tuh emang bener-bener kayak biaya pengobatan membengkak, kayak lingkaran setan gitu, yang terus berputar di situ. Ya sulit lah gitu buat diputusin gitu untuk masalah kemiskinan ini. Sedih Kayak banget emang ya. kayaknya emang belum ada hal yang bisa mutusin lingkaran setan itu gitu. Benar-benar. Dampak lainnya tuh kayak kalau menurut aku ya kayak dari kayak kemiskinan itu kan kayak kita tuh kayak aku pernah nonton satu anime yang kayak Perang Dunia keberapa ya yang dia tuh sampai nyuri Anime. Ya terus nih. kayak ya, kayak dia tuh lapar kan ya sampai dia tuh nyuri gitu. Nah kalau udah kayak gitu kan antara kemiskinan sama kelaparan tuh bisa bikin gelap mata gitu buat melakukan Iya sih. segala hal gitu Kayak buat mendapatkan yang bisa sampai cara-cara. mereka bisa butuh sampai gitu. ke tindak kriminal juga gitu ya. Dampaknya itu berarti ada juga. Ya kan sampai kalian tahu nggak sih yang nenek-nenek ngambil apa gitu ya sampai Oh, masuk ke ngambil singkong. Apa singkong lubang apa atau kayu apa gitu. gitu ya. Aku lupa Ya itu yang kayak singkong tahu. itu Iya berarti singkong gitu kalau salah.
Iya yang kan? sampai dipenjara Tapi 5 tahun gila itu kan. banget hukumannya. Ya, ya itu balik lagi mereka butuh makan, mereka butuh gizi gitu, buat gizi yang seimbang. Cuman ya karena mereka nggak punya uang, jadi mereka nekat buat ngelakuin hal-hal yang seperti itu. Ya itu tadi kemiskinan itu emang lingkaran setan gitu yang emang susah buat Tapi diputus gitu. Perlu dipikirin deh untuk solusi sama dampaknya gitu. Kayak hmm, yang Anissa bilang tadi ya, emang apa sih kayak kekurangan gizi ini tuh bisa sampai ke tindak kriminal gitu. Kayak menurut kalian gimana sih kayak untuk solusi sama dampaknya gitu? Aku jadi penasaran gitu yang tadinya Hani sama Anissa yang mulai itu, tapi aku juga jadi kayak penasaran gini. Jadi Iya, emang bener-bener penasaran. parah banget gitu. Gimana nih buat caranya buat keluar gitu Hmm. dari lingkaran setan ini gitu. hmm, Balik lagi kayak yang tadi aku bilang, mungkin kita bisa ya dengan cara uh, membantu masyarakat yang kurang gizi itu kita bisa sama-sama buat apa ya, Berkontribusi gitu ya. menyalurkan gitu ya. Kita bikin makanan yang bergizi bareng-bareng, terus bisa dikasih ke orang-orang Orang-orang yang membutuhkan. ya orang-orang yang membutuhkan itu. Oh iya, aku juga ingat sih. Aku ingat kalau misalnya pemerintah juga itu emang gak diem ternyata ya. Jadi mereka itu emang ngeluarin apa sih kayak program keluarga harapan kayak PKH, terus ada bantuan pangan non tunai kayak BPNT. Cuman ya emang karena ternyata di Indonesia emang banyak banget angka kemiskinannya, jadi kayaknya emang masih kurang tertutupi gitu sama program-program itu. Tapi emang udah bagus program yang pemerintah ya. yang diadain sama pemerintah ini. Cuman ya emang Pemerintah. masih kayak kurang kurang cukup juga gak sih gitu. Mungkin bisa nggak sih kita mungkin bisa mencukupi kalau dari masyarakat sekitarnya juga melihat gitu, kayak nggak mereka nggak tutup mata soal hal itu, nggak sih? Itu bisa juga kan, bisa bisa membantu Iya, dari pemerintah sisi juga masyarakat. nggak sih? Nah, terus subsidi kayak dari pemerintah juga kayak buat transportasi, penyaluran kayak pangan, terus kayak petani dikasih pupuk kayak gitu tuh bisa ngebantu juga sih kayaknya teh. Bisa Iya. buat kayak si pangan tuh Iya. lebih berkembang gitu kan. Dan Atau banyak mungkin juga. ya kita juga bisa langsung dukung petani lokal gitu kayak membeli produk lokal guys. Kayak itu juga kan sedikit Ya banyaknya kita intinya. membantu para petani-petani lokal dan membiasakan konsumsi yang bijak gitu, jangan yang kemasan-kemasan. Kita juga maksudnya tuh selain mendukung untuk petani-petani lokal, kita juga setidaknya menyelamatkan gizi diri kita sendiri gak sih? Kayak Eh, kalau misalnya langsung itu kan kita bisa mengonsumsi makanan-makanan yang jauh lebih baik gitu, yang lebih bijak lah dalam memilih konsumsi pangan gitu. Terus kayak belanja di pasar tradisional juga kan bisa ngebantu mereka gitu, ngebantu ya orang-orang yang mungkin lebih kurang dari kita gitu. Terus juga kayak ada kan suka biasanya ada koperasi-koperasi atau KUD gitu. Kayak kita bisa bantu mereka itu dukungannya kayak dalam hal-hal yang kecil seperti itu. Meskipun kita mungkin belum bisa ya untuk membantu dengan dampak yang lebih besar, tapi setidaknya mungkin dengan hal-hal seperti itu bisa enggak Dengan sih hal gitu. kecil. itu kontribusinya Iya. konkret banget sih Dari buat hal. kayak kita lakuin dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Iya Nah, benar. Oke guys, makasih banget ya udah mau. Makasih lagi nih aku udah karena kalian udah bisa gabung di sini. Mungkin itu pembahasan kita sampai sini aja kali ya. Iya, Udah ini kayaknya Ini udah. udah malam banget gak sih guys? Ya, Gak kerasa ya. banget Ya, ngobrolnya. semua terima kayak kasih ya buat kayak semua. enjoy aja gitu dari tadi ya, karena emang benar-benar berarti relate banget gitu sama kehidupan kita di Iya. sekitar kita juga masih banyak. Ya, Iya, semoga kita nanti bisa ngobrolin isu-isu yang lain, oke? oke. Nanti kalau Siap. misalnya kalian ada terima pemikiran kasih. kritis lagi, undang-undang kita ya. Ya. Oke, oke. Iya, Kita, undang-undang. kita bahas-bahas yang Ya, lain lagi.
Ya, makasih Hani, Terima kasih makasih semuanya. Makasih Nisa, Ya, Hani, makasih juga ya Mut, guys udah makasih mau Mut. join Terima buat kasih. diskusi malam ini. ya. Ya, sampai Terima ketemu kasih banyak. nanti lagi. Oke, Bye. dadah. Bye. Bye-bye.